Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin adalah video yang pertama dan saya akan memperkenalkan diri. Saya Asrofil Anam dari Sekolah Tinggi Setaidi Darul Hikmah, atau yang lebih dikenal Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Hikmah. Yang mana kami di sini adalah sedikit untuk menerangkan apa itu hadis qudsi. Yang mana yang akan kami terangkan ini bukan hanya abal-abal atau hanya omong kosong, melainkan ada dalam buku, yang mana buku ini diterbitkan langsung oleh dosen kami dari Setaidi langsung, yang namanya itu sudah tidak diragukan lagi, yakni dosen Mufaizin MPDI. Dari gelarnya saja sudah kita ketahui bahwasanya dia adalah orang hebat. Jadi sedikit kami ingin menerangkan bahwasanya apa itu hadis qudsi dan apa hadis qudsi itu bedanya dengan Al-Quran. Soalnya ada yang mengatakan bahwasanya hadis qudsi itu sama derajatnya dengan Al-Quran. Tapi perlu diketahui bahwasanya hadis qudsi dengan Al-Quran itu berbeda, tidak sama. Namun ada juga persamaannya. Jadi sedikit kami ingin menerangkan tentang tersebut. Sebelum itu, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmatnya kita dapat menerangkan ini, dan mungkin sekalian dapat menerangkan ini, mendengarkan ini. Dan juga marilah kita panjatkan sholawat serta salam kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena berkat beliaulah kita dapat menuju ke agama yang yang pasti akan kebenarannya. Maka dari itu, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah pengertian hadis qudsi. Hadis qudsi secara etimologi berasal dari kata kodusa. Kodusa yakdusu qudsan dalam tasrifnya, yang artinya adalah suci, suci atau bersih. Maka jika ada hadis qudsi, maka hadis itu pasti suci dan bersih. Jadi secara etimologi hadis qudsi adalah bersih. Namun secara terminologi, ini terdapat banyak pendapat bahwasanya ya ada yang mengartikan ini dan ada yang mengartikan itu. Namun di sini diterangkan bahwasanya hadis qudsi secara terminologi adalah segala sesuatu yang diceritakan oleh Nabi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selain Al-Quran. Maka selain Al-Quran ada juga yang diterangkan oleh Nabi, namun ini bukan termasuk dalam Al-Quran. Yang mana itu ada yang melalui mimpi ataupun melalui ilham. Kemudian Nabi menyampaikan tidak pas dengan konteks yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan disampaikan oleh Nabi dengan bahasanya sendiri. Contohnya, biar kita lebih jelas. Contohnya adalah qala Allahu azza wa jalla, ana inda donni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tapi bukan dalam Al-Quran. Aku adalah menurut prasangka hambaku, dan aku beserta dia manakala dia mengingatku. Nah, ini firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tidak dalam Al-Quran. Kenapa kok ini bisa dikatakan hadis qudsi? Kembali ke atas. Ini adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun oleh Nabi itu disampaikan dengan bahasanya sendiri. Dalam hadis qudsi itu bahwasannya Nabi hanya menerangkan secara bahasanya Nabi,
namun artinya ini yang diharapkan. Itu saudara. Jadi artinya ini yang diharapkan. Maka dari itu, jika kamu ingin bertanya, siapa Allah? Allah itu adalah ana inda doni abdidi. Aku adalah menurut prasangka hambaku. Jadi jika kamu berprasangka baik, maka Allah itu akan berbuat baik kepadamu. Namun jika kamu berprasangka buruk kepada Allah, maka Allah akan buruk kepadamu. Maka dari itu perbaguslah donmu, penyongkomu atau prasangkamu kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berkehendak baik kepada dirimu. Ada lagi perbedaan Al-Qur'an dengan hadis qudsi. Apa itu? Di sini diterangkan bahwasanya perbedaan hadis qudsi itu ada 7 dengan Al-Qur'an. Yang pertama, Al-Quran merupakan mukjizat yang kekal sepanjang masa. Sepanjang masa. Terus, yang terjaga dari perubahan dan distorsi. Seluruh isi yang dinukil dari Al-Quran mutawatir dalam lafaz, makna, dan kesemua huruf dan gaya bahasanya. Sedangkan hadis qudsi tidak sedemikian. Kenapa? Karena hadis qudsi itu tidak seperti firman-Nya Allah Subhanahu wa taala langsung yang dari mimpi ataupun ilham, namun oleh Nabi disabdakan dengan bahasanya sendiri agar semua sahabat atau semua kaum muslimin itu bisa mengerti. Yang nomor 2 adalah Al-Quran tidak boleh diriwayatkan maknanya saja. Ia harus dilafadzkan sebagaimana adanya, berbeda dengan hadis qudsi yang bisa sampai pada kita dalam hadis yang diriwayatkan secara makna saja. Pun ia masih bisa dikritik secara sanad dan matan sebagaimana hadis-hadis yang lainnya. Jika Quran, kita harus percaya walaupun itu yang memberi Al-Quran. Anggaplah kita membeli Al-Quran kepada toko. Pasti kita harus menanyakan, apakah toko ini cerdas orangnya? Apakah harus terpercaya orangnya? Oh tidak. Cukup karena Al-Quran itu sudah diyakini bahwasanya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu sanad. Jika kamu memerlukan sanad dalam Al-Quran, maka imanmu diragukan. Gitu. Namun dalam hadis qudsi, ini bisa dikritik secara sanadnya. Walaupun hadis qudsi itu tidak diragukan lagi sanadnya, karena ada yang mengatakan sama derajatnya dengan Al-Quran gitu. Namun bisa dikritik, soalnya banyak yang memberikan hadis itu tidak dolid. Yang nomor 3, memegang Al-Quran dan membacanya harus dalam keadaan suci dari hadas. Ini penting ini saudara. Jadi kalau Al-Quran kamu harus punya wudhu dan harus tidak junub ataupun tidak haid. Sebagaimana dalam Al-Quran yang ada di pinggir-pinggir itu loh. Di pinggir biasanya ditulis apa itu namanya ya? La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh orang yang tidak suci memegang Al-Quran kecuali. Maka yang boleh memegang adalah orang yang dalam keadaan suci begitu. Yang nomor 4 adalah Al-Quran dan adalah sebutan yang memang berasal dari Allah Subhanahu wa taala beserta nama-namanya. Hadis qudsi tidak. Ini sudah tak jelas ini nomor 4. Nomor 5 adalah Al-Quran itu adalah kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi dengan lafaz dan maknanya, sedangkan hadis qudsi tidak cukup hanya maknanya saja, ya seperti tadi yang diterangkan oleh saya tadi. Yang nomor 6 adalah Al-Quran membacanya mengandung nilai ibadah dan mendapatkan pahala, sedangkan hadis qudsi tidak. Ini jadi jika kamu membaca Al-Quran, maka kamu akan mendapatkan pahala. Malah jika kamu membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, pahalamu dapat berlipat-lipat kali ganda. Gitu. Namun jika kamu membaca hadis qudsi, yang mungkin ada langsung ibadahnya, namun tidak bisa dibandingkan dengan Al-Quran. Demikian karena itu bukanlah Al-Quran. Mungkin ibadahnya itu kamu mengingat sabda-sabda Nabi. Mungkin kamu dapat mengenang Nabi dengan membaca hadis qudsi.
Yang nomor 7, dan ini adalah yang terakhir, sesi perpisahan kita karena perpisahan itu sakit. Yang nomor 7 adalah Al-Quran diperintah untuk dibaca dalam sholat, sedangkan hadits qudsi tidak. Nah, ini contohnya adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu harus kita baca dalam Al-Quran. Jika tidak dibaca, maaf seribu maaf, sholatmu bisa dikatakan tidak sah dan tidak akan diterima. Karena syarat sholat itu akan diterima jika kamu telah membaca surat Al-Fatihah, gitu ya. Jadi mungkin ini yang dapat kami sampaikan secara ringkas dan padat, ataupun mungkin tidak bisa, juga bisa dikatakan tidak padat demikian. Jadi cukup sekian dari saya. Jangan rindu berat, kamu tidak akan kuat. Cukup aku saja. Namun ada lagi yang lebih berat dari rindu, menahan mata untuk tidak melihat matanya. Sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Saya Asrofil Anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.